Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Wow, selamat pagi di hari Senin yang spesial. Ini hari Senin pertama kali saya ngonten pagi banget. Ini masih jam 8 pagi. Mantap. Oke teman-teman, hari ini kita mau mereview produk dari Behringer X32 Compact. Ini lebih tepatnya kita mau unboxing sekaligus review. Karena kemarin banyak sekali yang mencari produk ini, sempat memang agak hilang produknya ya yang tipe compact ini, karena dia lebih simple kalau teman-teman digunakan untuk rental dibandingkan yang seri live. Mungkin kalau untuk kepentingan yang live besar memang kita disarankan untuk menggunakan X32 live, tapi ataupun X32 yang besar seperti itu ya bahasanya. Kalau orang sini kadang nyebutnya X32 live lah, kayak M32 live, X32 besar atau X32 yang kecil seperti seri yang compact ini. Apa sih perbedaannya dan kenapa sih yang ini harganya lebih murah? Nah, nanti kita akan ulas perbedaannya apa saja. Kalau dari segi fisik jelas beda ya. Kalau yang X32 biasa besar, kalau yang ini secara fisik dia lebih kecil. Tapi apakah fitur-fiturnya nanti sama? Oke, nanti kita akan ulas. Ini ya, produk dari Behringer X32 Compact. Makanya di sini masih ada tetap Power B Midas ya teman-teman ya, karena ini dalam satu pabrik seperti itu. Makanya produk dari X32 ini produknya dari Behringer dan juga produknya Midas. Kalau yang awam kadang sulit membedakan. Tapi saya menyebutnya bisa dibilang Behringer adalah versi murahnya, Midas adalah versi mahalnya. Itu bisa dibilang seperti itu. Tapi sekarang juga ada Behringer Wing. Pastinya juga kelasnya sekelas dong sama M32 Live produknya Midas. Makanya sebenarnya ya tinggal kebutuhan saja ya. Kalau dengan budget yang ringan kita ambilnya ke X32 yang biasa maupun X32 yang compact seperti ini. Kalau untuk yang lebih mahal kita bisa beralih ke Midas M32 Live, M32R Live, atau nanti mungkin teman-teman mau menggunakan yang produk dari Behringer Wing. Oke, nanti saya akan review juga yang Behringer Wing. Oke, sekarang kita unboxing dulu ya yang X32 Compact. Ayo Mas Alfian. Ini barangnya baru datang kemarin buat yang nyari produk X32 Compact, produk dari Behringer. Dan untuk harganya sekalian saya informasikan, ini nanti kita jual dengan harga murah banget. Harganya cuma 28.500.000, 28.499.000 saja untuk harga dari Behringer X32 Compact. Ini bisa dibilang sangatlah terjangkau ya untuk sekelas produk Behringer digital mixer. Oke, kita buka lagi. Ada dua pembungkus seperti pada umumnya ya. Kalau produk Midas dan juga Behringer mesti ada dua lapis untuk kardusnya sendiri. Jadi memang lebih aman ya, lebih safety ya. Dan yang kita jual pasti barangnya produk original. Oke, kita keluarkan dulu ya. Di sini ada kartu garansi, terus ada manual book dan lain-lain. Nih, original ya dari Behringer ya. Jadi di sini juga ada penutupnya ataupun cover biasanya seperti itu nyebutnya. Ada beberapa brand ya di Indonesia yang tidak membawahi cover. Kalau produknya Midas sama Behringer mesti ada covernya. Behringer ini yang cover buat X32 Compact. Kecil tapi bagus, jos. Original produknya. Oke. Lalu di sini ada kabel power seperti biasa ya, ada kabel power. Ngangkatin ini ya, tengah coba angkat, tak ambilin nanti kanan kiri. Nah, angkatan tengah pas, del. Wih, angel posisimu. Del, tinggi. Nah, ini saya ambil untuk styrofoamnya. Ayo ke sana ya, nggak apa-apa. Bisa toh, gua. Nah, oke, diambil di sana. Oke, letakkan sini dulu pelan-pelan, diletakkan dulu. Oke, ini kita lepas dulu ya. Ini pelindungnya, wis. Pokoknya safety. Produknya Behringer dan juga produknya Midas mirip-mirip ya untuk packingannya, modelnya. Angkatan tak lepas ini. Angkatan mixer ya. Tengah, del. Oke. Nah, pas pelan-pelan. Nah, ini plastiknya kita pindah. Lalu kita taruh mixernya sih, kaki dipas nih. Nah, chip jos. Oke, sudah terbuka produk dari Behringer X32 Compact. Nah, ini teman-teman ya. Sesuai dengan namanya Compact. Kardusnya yang menghalangi kamera. Nah, sesuai dengan tipenya compact, makanya dia lebih compact. Dia lebih kecil, mungil. Tapi kalau saya untuk acara kecil memang lebih nyaman menggunakan yang seri ini. Karena apa? Kita tidak perlu membawa harddisk yang terlalu besar. Kalau yang 32 ya, ini seperti produknya Midas, ini segini besarnya ya.
Nah ini segini besarnya. Kalau untuk acara kecil memang kalau menurut saya bawaannya rodok kabutan, apalagi buat teman-teman rental mungkin yang bisa dikatakan agak masuk-masuk biasanya. Contohnya rentalnya tempatnya di gang-gang sempit mas, ataupun mungkin di desa-desa yang lumayan tempatnya membutuhkan waktu yang lama untuk jalan kakinya. Nah ini kalau seumpamanya teman-teman membawa yang seri Behringer Compact ini memang lebih simple. Nah ini ya, tinggal studio ya cocok, tinggal live ya cocok, wis mantap. Kita ke bagian inputnya dulu teman-teman. Apa sih perbedaannya kalau yang X32 Compact sama yang X32 biasa atau yang besar? Yang jelas dari segi input, kalau yang X32 biasa sampai dengan 32 input ya di body packnya ataupun bawaannya. Ini beda ya kalau di expand menggunakan nanti ini ES50. Kalau kita menggunakan ES50 tetap kita bisa melakukan input sampai dengan di 32 input. Seperti kita menggunakan DL32. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan DL32 sebenarnya ya sama. Makanya kalau saya seumpamanya kita pas live dan di situ kita menggunakan DL32, nah seperti itu kita menggunakan snack kabel digital stack box ya. Jadi sudah pasti kita ya bisa dibilang pakai yang kecil aja nggak apa-apa. Tapi kadang ya orang butuh fadernya akeh ya. Kalau ini kan fadernya juga terbatas dibandingkan dengan fadernya yang menggunakan yang tipe left ataupun yang tipe yang besar. Ini inputnya ada totalnya ada 16 input full mono, ini full mono. Lalu aux inputnya ada sampai dengan 6 termasuk RCA-nya. Untuk aux out-nya sama sampai dengan 6 termasuk RCA-nya. Lalu IS50-nya sama ya dengan yang X32 besar, dia menggunakan A dan B. Jadi nanti teman-teman bisa langsung routing di sini semisal menggunakan DL32 seperti itu. Dan ingat ya, harus menggunakan kabel STP atau RJ, menggunakan pot model RJ45 kayak gitu ya. Kabel internet lah bahasanya lewat gini. Menggunakan kabel UTP seperti itu. Ini saya kembalikan ya. Ini bisa A dan B. Oke, terus di sini ada personal monitoring. Kalau teman-teman nanti menggunakan external personal monitoring juga bisa kita pasang di sini, sama dengan yang X32 sama, cuman beda inputnya saja ternyata. Di sini juga ada AS50, AS-EBU. Ini fungsinya buat apa? Jadi teman-teman nanti kalau menggunakan seperti mixer ke DLMS yang ada AS-EBU-nya, nanti teman-teman bisa langsung pasang di sini. Jadi sekarang kan DLMS zaman sekarang ini sudah banyak yang menggunakan AS-EBU. Jadi cukup hanya menggunakan satu kabel, tidak perlu memanfaatkan ataupun menggunakan main LR kalau kita menggunakan AS-EBU. Jadi AS-EBU ini sangat dibutuhkan terutama buat teman-teman yang sering live dan sekarang mengingat DLMS ada yang menggunakan AS-EBU. Untuk MIDI-nya ada input sama out. Ini ada remote control, ini fungsinya buat apa? Ini buat nge-remote ke komputer. Jadi Midas Behringer ini maaf ya teman-teman ya. Soalnya nek Podbi Midas ya. Jadi malah kelingan Midas terus. Jadi produk dari Behringer X32 Compact ini teman-teman juga bisa remote di laptop. Sekali lagi bisa remote di laptop langsung menggunakan kabel internet atau kabel UTP seperti itu dan juga menggunakan USB. Kalau saya sering menggunakan USB ya kalau pakai laptop ya. Karena lebih enak koneksinya. Jadi pakai USB celep langsung bisa. Tapi kalau teman-teman nanti pengen di remote menggunakan WiFi bisa menggunakan ini yang menggunakan jalur internet, tapi nanti menggunakan access point lagi seperti itu. Lalu bedanya apa mas? Yang USB ini sama yang USB ini. Ingat, kalau yang ini fungsinya buat remote, jadi tinggung remote mixer. Kalau yang ini fungsinya digunakan untuk interface. Jadi kalau teman-teman mau record sampai dengan 32 input bisa langsung dicolokkan di sini. Nah, jadi ini produknya dari Behringer ya, XUSB. Jadi ini fungsinya semacam soundcard bawaan dari Behringer yang fungsinya bisa digunakan untuk merekod langsung multitrack ke PC atau laptop. Bedanya apa mas? Kalau yang Midas itu di sini sudah ada tempat untuk SD card-nya, jadi kita bisa merekam langsung di SD card-nya. Tapi kalau produknya Behringer yang ini khusus digunakan untuk laptop multitrack-nya. Jadi semisal teman-teman nanti mau record multitrack sudah pasti bisa ya menggunakan kabel USB bawaan daripada soundcard si Behringer X32 Compact ini. Lalu bagian outputnya ada 1 sampai dengan 8. Kalau digital ini bisa diubah ya. Semacam left rack dipindah ke sini juga bisa. Jadi makanya di sini out 1 sampai dengan 8 sebutannya. Tapi main left rack-nya standarnya pabrik itu ada di 7 sama 8. Jadi main LR-nya di sini. Tapi standarnya di
semua ini kalau teman-teman nanti pengen dijadikan main LR bisa. Nah, di sini nanti juga sudah ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman juga belum ketahui. Salah satunya adalah beberapa fitur dari output si Behringer X32 Compact ini. Lalu di sini ada monitor out ini ya. Nah, jadi semisal teman-teman nanti menggunakan monitor, entah nanti di tempat operator atau nanti ditaruh di mana, nanti bisa langsung diambil dari monitor out L dan juga R. Ini semacam hasil dari main LR ya, tapi khusus dibuat jalur monitor. Dan di sini ada tollback-nya. Fungsinya buat apa, Mas? Semisal teman-teman nanti mau live, naik live sudah pasti ya kita butuh kru neng panggung, kru neng FOH. Lah nanti kalau kita mau komunikasi dengan teman-teman yang ada di panggung bisa menggunakan mic tollback yang ada di sini. Jadi ini jalur khusus. Bedanya karo iki apa, Mas? Ya ini tadi tuh. Ini fungsi ini ora tinggal nyanyi, tapi tinggal ngobrol antar operator. Lah bahasane ngono meneh. Terus di sini ada lampu. Kalau teman-teman nanti mau masang lampu bisa dicolok langsung di sini buat menerangi di belakang maupun di depan dari mixernya. Wes ya. Wes colokannya dia. Nah, dan tak lupa ya kalau kita menggunakan digital mixer, ini alangkah baiknya kita menggunakan UPS. Nah, ini UPS-nya. Ini UPS-nya juga kita jual. Harganya berapa? Oke, kita pasang di sini. Nyala dong ya? Sudah. UPS-nya nyala? Oh, nyala. Ini UPS-nya 1200 VA ya? 1200 VA. Oke, kita nyalakan ya. Pertama kali kita nyalakan X32 Compact hari ini. Oke, di sini langsung loading. Karena ini digital mixer sudah pasti kita harus menunggu dulu ya. Dia loading lah ini, loading file X32 Compact. Ini kita tunggu dulu sampai benar-benar nyala. Sip, jos. Ini sudah nyala. Sekarang langsung kita masang kabel input dulu. Kita langsung nyoba preamp-nya. Sebelum nanti saya menjelaskan detail ya ke fitur-fitur dari X32 Compact, kita coba dulu preamp-nya belum. Nah, ini saya pasang di main LR aja ya, di main LR aja. Oke. Ini monitornya pakai speaker kecil aja, Crash Munich. Pakai Crash Munich, teman-teman. Oke, saya nyalakan. Inputnya saya buat di jam 3 saja. Ini 0 dB ya biasanya. Iya, 0 dB ya. Ini masternya tak buat 0 dB. Nah, sip, jos. Hah? Apa? Belum di reset. Apa nih? Oh gitu. Kualis. Oh, equalizer. Kita reset dulu. Biar flat ya, Bolo. Nah, nanti di reset balik neng. Oh iya. Oke, kita nolkan lagi, Bolo. Ini speaker monitornya terlalu canggih nih. Crash Munich M10. Nah, sip, jos. Oke, sekarang mikrofonnya Mas Alfian dibantuin dibuka dulu. Ini langsung saya pasang ya di bagian input mic 1, ben gampang. Kita nyoba-nyobanya. Nah, jos. Behringer. Buat teman-teman ya yang pengen punya mixer di bawah 30 juta, saya rekomendasikan banget. Banyak kelebihannya pokoknya kalau dari Behringer dan sudah standar ya. Banyak sekali dari beberapa teman-teman rental yang menggunakan dari produk Behringer X32 Compact ini. Oke, kita ngerasain preamp-nya dulu. Oke ya, ini posisi kalau saya biasanya tekan tombol solo, kita cari sampai dengan di sekitaran lampu oranye ya, lampu oranye atau lampu tes hijaunya habis. Nah ini oke, tapi ini selera ya. Ini sampai dengan berapa dB? Ini sampai dengan di plus ini 25 dB. Memang kalau produknya Behringer ini rata-rata saya sendiri suka di plus 25 dB sampai dengan di 30 dB. Ini untuk gainnya. Gain ini sangat menentukan banget, terutama di karakter suara. Sebelum meng-EQ, kalau saya sarankan teman-teman melakukan penaikan gain dulu ataupun mencari gain sampai di mana titik gain tersebut bisa dibilang dikatakan 0 dB. Jadi kalau 0 dB kita teriak pun hoe, 0 dB kita teriak pun dia masih aman. Kalau kita bicara pelan pun dia juga masih tetap tertangkap dengan baik. Itu kalau kita mencari gain. Tapi ini tergantung ya operator sendiri. Oke. Ini Behringer X32 Compact, posisi di input 1, preamp just. Oke. Sekarang kita review mulai dari apa ya? Dari home-nya dulu. Nah, ini dari home-nya apa saja fiturnya.
Secara fitur keseluruhan mulai dari prosesor, sistem, produk X32 Compact ini sama dengan X32 yang biasa atau X32 yang besar. Jadi secara program, secara prosesor, secara software, pengaturan, input dan lain-lain semuanya sama. Yang membedakan sekali lagi adalah hanya dari segi fisiknya saja. Secara input di body pack untuk yang X32 Compact ini lebih sedikit dibandingkan yang X32 besar. Nah, tapi kalau teman-teman nanti menggunakan DL32 semacam itu ya, atau menggunakan produk Behringer sendiri, kalau semuanya nanti diekspand ke sana sudah pasti sama-sama inputnya pun bisa sampai dengan di 32 input. Artinya kalau secara sistem ini sama, cuman yang membedakan adalah fisiknya ini lebih kecil, dibuat lebih simpel agar kita lebih mudah membawa. Nah itu teman-teman. Dan harganya pun juga jauh lebih murah ya. Selisihnya sekitaran di 10 sampai dengan di 14 juta, kurang lebih seperti itu. Oke ya, ini tombol solo sudah saya tekan dan di sini teman-teman bisa lihat bagaimana indikator menunjukkan solo sudah kita tekan, posisinya di situ. Main LR-nya kita kurangi karena agar bisa pelan dari monitornya, karena kita tidak terlalu kenceng butuhnya, jadi kita pelan saja buat nge-review. Oke ya, di home nanti teman-teman sudah pasti ya, seperti mixer pada umumnya, digital mixer pada umumnya, tapi Behringer memang lebih komplit. Diantaranya di sini ada Phantom 48 volt, yang dimana itu semua bisa kita atur di sini ya. Phantom 48 volt itu bisa kita atur di sini. Jadi misal mau dinyalakan tinggal ditekan. Kalau mau mengubah polaritas bisa langsung ditekan di sini. Nah ini di sini di layar sudah ada tanda ya, inverse atau tidak di inverse. Gain bisa kita atur di sini. Indikator gain ada di sini. Jadi gain mau dibuat berapa dB, ini posisi di 26,5 dB, 26 dB pas. Jadi untuk konfigurasinya nanti teman-teman bisa memanfaatkan knop-knop yang dari sini, lebih mudah. Ini termasuk gain, inverse, Phantom 48 volt ya. Lalu di sini ada low cut. Nah, low cut bisa teman-teman bisa langsung lihat di sini. Kalau bisa lebih jelasnya di EQ kalau low cut. Kalau low cut diaktifkan, klik. Nah, ini. Low cut maka nyala, langsung kita geser ke frekuensi berapa. Nah ini low cut bisa kita mainkan, mau digeser ke frekuensi berapa bisa. Nah itu ya, ini low cut aktif, low cut mati, low cut aktif, low cut mati. Ini bisa diatur di sini, jelas ya. Nah itu teman-teman. Oke, nah selain itu, selain di home tadi sudah ada beberapa fitur yang sudah kita lihat. Di sini pun ada selektor DCA, ada mute group. Nah teman-teman bisa lihat di sini untuk mute groupnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semisal kita mau aktifkan mute groupnya, tinggal kita, nah ini mau kita actionnya yang mana? Ini mute groupnya tak pilih yang nomor 1. Berarti ini sudah termasuk input nomor 1, mute groupnya ikut di nomor 1. Klik. Nah, klik. Nah, klik. Nah. Enak ya. Jadi kalau pakai digital semua dipermudah. Semisal ini yang mau tak ikutkan grup mute group nomor 2, berarti mute nomor 2. Nah itu. Oke, tak lepas lagi ya mute groupnya lah. Di sini juga ada DCA. DCA ini kalau di mixer analog seperti grup teman-teman. Semisal saya ikut di DCA 1, berarti mixer channel 1 ini kita kirimkan ke DCA dulu. Nah ini DCA-nya. Jadi dari input dikirim ke DCA, baru dikirimkan ke main LR atau dikirimkan ke auxiliary. Nah ini DCA, kita kecilkan. Ini DCA. Ini berarti kita ikut DCA 1. Ikut DCA 1. Semisal saya lepas DCA-nya, saya ikut DCA 2, berarti saya ikut grup 2. Ikut. Nah, dan DCA nanti ya teman-teman bisa langsung tandai. Ini semisal digunakan untuk gendang, untuk drum, fungsinya di situ. Jadi di mixer digital ini sama sebenarnya secara konsep, secara dasar, secara basic dengan mixer analog. Tapi yang jelas yang membedakan adalah dari mixer digital ini sendiri lebih detail dan lebih gampang routingnya dibandingkan kita menggunakan mixer analog. Itu ya. Ini saya lepas. Oke, wes lepas ya DCA-nya. Ini DCA, terus apa lagi ya? DCA sudah. Nih ya, DCA tadi sudah kita coba. DCA mute group, link. Nah, link di sini fungsinya buat apa, Mas? Semisal teman-teman diklik link, confirm. Nah, ini.
ini otomatis jadi main LR, makanya nggak bunyi punya saya karena jadi stereo dan speaker saya cuma satu. Nah saya lepas ya linknya. Nah ini, jadi kalau teman-teman nanti pengen menggabung semisal ini tak link ya, berarti nanti nomor 3 dan 4 ini kita link confirm. Nah ini jadi stereo, ini fungsinya link, jadi yang satu nanti ikut jalan seperti ini karena sudah di link itu teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke menu link, terus di sini ada gate. Kalau gate mau mengaktifkan bisa dipindah ke bagian gate di sini. Kompres sama gate-nya ada di sini. Nah, kalau gate fungsinya digunakan untuk menentukan batas bawah. Jadi semisal he. Oke ya. Jadi kalau saya sudah nggak bunyi, mic saya ditutup pakai gate. Kalau nutup tandanya ini. Ini nutup, ini buka. Kalau saya diem dia akan nutup. Oke. Dan gate-nya produknya Behringer sama Midas menurut saya yang paling jos. Entah mulai dari seri yang paling murah ya X32 ini, terus gate-nya produk yang X32 besar, produk Midas M32, produknya Behringer Wing, gate-nya ini benar-benar jos banget. Ini yang paling saya suka karena tidak semua digital mixer di situ gate-nya bisa dimainkan dengan baik. Terutama ketika nanti pas teman-teman nutup, ini apakah bukanya nanti bisa lebih set kayak gitu, apakah ada delay-nya pas waktu bukanya. Ini produknya Behringer benar-benar prosesornya menurut saya gesit banget ya, mulai dari bukanya, menutupnya, terutama di gate-nya. Ini yang paling saya suka dari dulu. Nah, di produknya dari Behringer ini terutama untuk gate-nya ini menurut saya benar-benar set. Semisal ya saya seperti ini, oke. Kalau saya diam, dia akan nutup set. Input kecil, saya naikkan lagi. Input kecil, kalau input kecil segini nggak bunyi ya. Baru kalau saya keras bunyi. Input kecil, nah, najan, gitu iso jos. Jadi kalau teman-teman nanti main menggunakan Behringer ini, ada gitar yang dengung, biasanya gitar ya yang paling sering ya. Ada mungkin mikrofon kendang, pokoknya sih barang-barang analogan ini biasanya gampang ada seperti itu, meskipun sudah dilewatkan di iBox biasanya. Nah makanya di sini kita butuhkan, kita nanti mainkan gate-nya di sini. Oke ya, ini gate-nya sudah. Lalu kita ke kompres. Kompresnya ada di sini. Bedanya kompres untuk menentukan batas atas ataupun untuk mengerem rem cakramnya, tapi batas bawah ditentukan sama gate, batas atasnya ditentukan sama si kompres. Ini ya, kompres tinggal diklik nyala, kompres nyala. Kalau kompres, nah bedanya ini teman-teman. Hoi. Nah ini. Hoi. Nah ini. Hoi. Nah ini. Hoi. Nah itu. Jadi kalau kompres ketika ada yang penyanyi teriak, ada drum yang super keras, dia akan direm sama kompres. Tapi nanti kalau ada suara sedengung dan lain-lain nanti bisa ditutup menggunakan gate. Ini fungsinya gate sama kompres. Ini salah satu fitur yang ada di X32 mulai dari zaman dulu yang paling saya suka ya, kompres sama gate-nya top bagus. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian EQ. EQ-nya kayak gimana, Mas? EQ-nya di sini sudah disediakan ada high mid, ada low mid, ada low. Ini ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 termasuk ada low cut 1 di sini. Low cut. Jadi totalnya kalau di sini sudah kita low cut, kita bisa meng-EQ, contohnya meng-EQ yang bagian high frequency. Kita naikkan, ini diaktifkan dulu ya. Ini dinaikkan tes. Nah, ini high frequency, frekuensinya bisa dipindah. Nah, Q-nya atau bandwidth-nya juga bisa kita atur. Semisal, oke, kita lakukan EQ ya. Nah, seperti ini. Bagian high mid-nya contohnya kita turunkan high mid-nya. Biasanya kalau mikrofon sering kita buat motong. Q-nya ataupun bandwidth-nya bisa kita kecilkan, frekuensinya bisa kita geser. Nah, jadi EQ-nya lebih mudah. Nanti format EQ-nya juga bisa kita klik di sini modenya. Mulai dari mode BEQ, VEQ, nanti bisa kita atur di sini modenya. Nah, itu teman-teman. Just ya. Lalu low mid juga sama. Low mid semisal kita mau naikkan low mid, frekuensinya bisa kita pindah, kita kecilkan untuk bandwidth-nya. Nanti bisa kita ubah juga untuk formatnya mau diubah seperti apa. Oke, terus apalagi ya produk dari Behringer. Oke, saya reset ya, reset confirm. Ini bagian EQ-nya jos, lokatnya tak lepas lagi. Oke, EQ-nya lebih mudah karena di sini bisa kita langsung mainkan di sini. Kalau kita mau nge-EQ
Kalau kita mau mainkan kompresnya, mau mainkan kitnya, mau memainkan preampnya, inputnya juga bisa langsung diatur di sini. Oke, itu ya fitur daripada mixer digital produk dari Behringer X32. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa. Lalu penpotnya mas ngaturnya di mana? Ini biasanya panorama ini menjadi perdebatan. Ada orang oleh disebut panorama. Ini penpot ya. Jadi fungsinya untuk mengirimkan signal si preamp ini nomor 1 ini mau dikirim ke L atau mau dikirim ke R, yang dimana tujuannya adalah untuk menciptakan suara stereo dan mono. Yang pasti kalau kita live sudah pasti sangat butuh banget. Semisal kalau kita menggunakan keyboard 1 tapi outnya 2 sudah pasti kita harus dibuat stereo. Contohnya ini. Nah, lalu di linknya di home. Ini link ya, di link seperti ini. Link. Nah, ini sudah stereo kanan kiri. Nah, otomatis penpotnya kita lihat. Nah, ini ke kanan dan juga ke kiri. Ini fungsinya buat apa ya? Buat live. Kalau teman-teman live ya, namanya mixing itu kita sangat butuh namanya stereo, mono. Jadi nanti keyboard dikirimkan ke kiri ke kanan. Nanti kalau dut dibuat mono, masa dibuat stereo. Agak unik ini. Kalau kendang nanti dutnya dibuat stereo kanan kiri, nanti yang kanan nggak ada dutnya, yang kiri ada dutnya. Wah, ini repot. Tapi kalau keyboard buat string, buat rhythm, buat dan lain-lain itu sangat membutuhkan yang namanya stereo input. Jadi kita butuh yang namanya penpot di sini atau penpot panorama. Seperti itu. Jadi panorama ini mau dikirimkan kemana? Ke L ataupun ke R. Itu ya. Terus teman-teman nanti juga bisa langsung, nah ini kalau mau kirim ke, contohnya ini yang sering teman-teman lakukan adalah mengirimkan auxiliary. Jadi teman-teman ini yang menjadi PR juga ketika pas live adalah mengirimkan auxiliary ataupun bass 1, 2, 3, 4, 5. Di produknya Behringer X32 Compact ini juga sudah disediakan kalau kita mau send on fader teman-teman. Ini fungsinya buat apa sih mas? Misal gini, saya posisinya di out 1. Ini di out 1 ya, dianggap aja bass 1 sampai dengan 8. Ini sampai 16, tapi karena ini di body packnya, body pack saya ini cuma ada 8, berarti yang fungsi cuma 8. Kalau kita mau pakai sampai dengan 16, berarti kita harus menyediakan DL32. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman ya, misal saya di bass 1, kita diklik selektor di bagian sini. Ini ya, di bagian sini selektor. Lalu kalau mau kita kirimkan, contohnya, mas aku mau ngirim 1 sampai dengan 8 input, ini tak kirim ke aux 1. Diklik sini. Nah, di sini ada tulisannya ya, dikirimkan channel 1 ke bass 1, channel 2 ke bass 1, channel 3 ke bass 1, channel 4 ke bass 1. Tinggal didorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sing sitok gabung teman-teman. Oke ya, ini setelah iso 3.0 di WKB ini saya. Oke. Otomatis apa? Satu ini sudah kita ambil dari input 1 sampai dengan 8. Melihatnya di mana mas? Kita masuk ke sini, input. Nah ini, wis ngirim toh. Wis ngirim ya. Oke, sekarang kalau contohnya lagi. Nah, out 2 ataupun bass 2, kita klik selektornya, lalu kita klik ke send. Berarti channel 1 ke bass 2, channel 1, channel 2, channel 3, 4, channel 5, channel 6, 7, 8. Nah, kita cek lagi di sini nomor 2. Nah, nomor 1. Nah, oke. Jadi di sini ada fitur send on fader yang dimana ini lebih mempermudah buat teman-teman semuanya kalau mixing. Terutama kalau pas live ini sangat butuh yang cepat terkadang. Contohnya apalagi kalau live jam 8 terus operatornya jam 7 baru datang, waktunya tinggal 1 jam routing. Mending saya routing cepat langsung aja di reset mixernya. Kalau kita nggak tahu routingannya ya, di reset mixernya dulu. Setelah itu nanti dikirim semua mana channel-channel yang mau dipakai, kita kirimkan ke auxiliary mana, yang ke panggung mana, yang ke monitor mana, yang FOH mana. Nah itu, jadi penentuannya seperti itu. Tapi ini monggo ya, ini tergantung operator masing-masing. Ngirimnya pun bisa dari sini. Misal ya, nomor 1 mau tak kirim ke out ini contohnya ke nomor 3. Ini tinggal kita naikkan nomor 3. Cuman bedanya kalau di sini ada nilainya ya. Ini posisinya 0 dB. Nah, engko ning kene nek 0 dB. Kalau yang tadi kan nggak ada, jadi rotok angel sidik, enggak apa-apa. Ini bisa kita sampai kirim di 0 dB. Nah, ini
Jadi sebenarnya sama caranya. Cuman untuk mempermudahnya, ini ada fitur send on fader yang kita klik, bisa tinggal kita dorong-dorong saja. Oke. Karena kalau digital ini saya sarankan semuanya menggunakan nilai yang dimana di sini sudah terlihat contohnya 0 dB atau ini 0 dB atau plus 1 dB atau minus 1 dB. Ini benar-benar diperhatikan. Jadi kalau di digital ini harus diperhatikan, tidak boleh kita hanya menganut sama fader gambar ataupun fisik. Nah, karena kalau di analog yang kita lihat kan cuma ini 0. Padahal kita nggak tahu ini beneran 0 apa enggak. Ini loh. Ini kalau di analog ini sering terjadi. Saya belum sangat percaya banget ketika saya kirimkan ke sini, ini sudah posisi benar-benar 0. Nah, makanya kalau di digital di sini sudah disertakan bener-bener nolnya di mana, plus 3-nya di mana. Makanya kalau di digital, kalau kita mixing ini benar-benar bisa dibilang rata. Kalau benar-benar kita memperhatikan dari nilai-nilai tersebut. Itu. Oke ya, lanjut apa lagi ya? Nah, tadi sudah kita review bagian sini. Nah, bagian di sini teman-teman. Sebelum kita masuk ke input-input ya. Nah, kita masuk ke bagian input dulu. Untuk input nanti layernya bisa langsung kita pilih di sini ya. Kalau ini posisi layer berarti 1 sampai dengan 8. Kalau ini 9 sampai 16. Nah, 9 sampai dengan 16. Jadi ini layernya bisa dibilang layer fader. Nah, ini layer fader input 1 sampai 8, layer fader input 9 sampai dengan 16, 17 sampai dengan 24, 25 sampai dengan di 32. Bisa sampai dengan 32 input bolong. Jos. Nah, itu ya. Lalu ada out input 1 sampai dengan 6, out input 1 sampai dengan 6. Seperti di belakang tadi. Nah, ini loh. Outnya nanti, nah input out. Nah, ini bisa kita lakukan di sini. Dan nanti ini bisa diganti ke laptop, bisa diganti ke PC, tergantung routingannya. Lalu di sini ada efek return. Efek return ini adalah efek yang dari efek bawaan masuk ke efek mixer. Ini ngomong deh, yes efek return ngono. Nah, jadi di sini nanti ada efek 1L, 1R. Ini jadi dari efek bawaan Behringer yang kita masukkan ke mixer kita. Dan nanti sudah pasti namanya efek masuk ke mixer kita stereo. Ada LR, 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 dan nanti ada 4 efek yang langsung bisa kita direct ke mixer yang kita gunakan. Itu teman-teman, langsung didirect ke sini. Oke. Dan di sini ada bus 1 input, bus input ataupun bus 1 sampai dengan 8 master. Jadi ini master out-nya. Jadi kalau teman-teman nanti master out-nya ini enggak dikirim, nanti teman-teman yo tidak bisa bunyi di out selerainya. Ngomong. Nah, ini ya. 1 sampai dengan 8, 11 sampai dengan di 16. Buat teman-teman yang rental pro paham hal seperti ini. Oke. Dan di sini bagian out-nya teman-teman nanti bisa tadi ya, ini ada fitur send on fader. Ini sudah saya matikan. DCA group. DCA nanti fungsinya buat membuat grup, semisal mau buat kendang. Nah, ini di bagian home ya saya. Nanti ditulis saja di sini bagian home, ini bagian kendang, ini bagian drum, ini bagian tap, ini dut. Nah, bisa langsung nanti dipilih. Ada 8 grup DCA. Out-nya 1 sampai dengan 8, out-nya 9 sampai dengan 16. Totalnya ada 16 out selesai. Metrik. Nah, metrik di sini fungsinya buat apa? Metrik ini tibanya setelah main LR. Bisa diklik main LR. Nah, ini ya, main LR. Di sini teman-teman bisa lihat ada 1 sampai dengan 6. Ini ada metrik 1 sampai dengan 6. Cara sendnya gampang, bisa dipilih seperti tadi. Main LR dikirim ke metrik. Nah, ini cara gampang yang nge-send. Oke ya, dipilih sampai 0 dB. Saya 0 ini gila nih, enak 0 dB nih. Nah, saya pilih 0 dB. 0 dB. Nah, metrik ini adanya setelah main LR ya. Jadi routingannya setelah main LR. Sama dengan apa? Sudah 0 dB ya. Sama dengan apa? Metrik di sini fungsinya ibaratnya DLMS. Jadi kalau teman-teman sudah punya Behringer X32 Compact, ini kita tidak perlu menggunakan DLMS lagi, sudah langsung bisa ketika teman-teman nanti pas live. Tapi nek kurang puas, Mas aku pengen gak DLMS yang lebih mahal lagi, ya monggo gak apa-apa. Tapi di sini teman-teman ada outnya 1 sampai dengan 6 yang teman-teman nanti langsung bisa dimanfaatkan sebagai DLMS. Tapi yo kabeh engko
digawe 1 2 3 4 ngono ae, yang ini buat monitor dan lain-lain juga bisa. Jadi ini semisal ini mau tak jadikan DLMS. Metrik ini nanti bunyinya setelah main LR. Jadi kalau main LR ini dikecilkan, metrik ini tidak berfungsi. Karena metrik ini tibanya ataupun routingannya setelah ada main LR. Jadi tetap main LR dulu baru dikirim ke out 1 sampai dengan 6 metrik. Nah, di metrik ini bedanya apa sih, Mas? Nah, di metrik ini, metrik ini teman-teman, kita bisa melakukan potongan frekuensi seperti layaknya di DLMS. Contohnya, semisal kita mau motong sini aja ya. Nah, buat karakter subwoofer lah. Di sini ada slope-nya, ada Borderwood, ada Linguist Rally. Ini saya pakai Borderwood 24 ya. Saya aktifkan Borderwood 24. Ini di bagian HPF, High Pass Filter. Nah, ini kita tinggal atur frekuensi, contohnya 35 Hz, 36 Hz ya. Nah, semisal ini mau tak buat karakter subwoofer, berarti kita tinggal atur lagi. Nah, semisal kita atur di bagian high frekuensinya. Nah, kita atur ya. Borderwood 24 juga ya, Borderwood 24. Oke. Kita geser sampai dengan di frekuensi, contohnya sampai dengan di 138. Nah, ini frekuensi subwoofer yang sudah kita buat menggunakan slope Borderwood 24, dan ini hanya ada di metrik saja teman-teman. Jadi ini tidak ada di bagian input, tidak ada di bagian auxiliary ataupun bass, tapi hanya ada di metrik saja. Makanya kalau kita menggunakan X32 Compact ini sudah bisa dibilang sangat standar banget. Sudah ada metriknya, bisa kita potong slope-nya. Nanti routingnya bisa kita teman-teman atur di sini. Nah, ini routingnya ya, bagian out, contohnya out 1 gitu. Out 1 dipilih nanti metrik. Nah, metrik 1. Nah, teman-teman bisa invert juga, bisa diatur delay-nya berapa milisecond. Jos, delay ada, invert ada, jadi bisa kita atur di sini metrik. Nanti jenisnya post fader atau pre fader, post fader pastinya. Oke ya. Ini fitur-fitur dari Behringer X32 Compact teman-teman. Jos. Nah, di sini juga masih ada fitur, nanti ditanyakan lagi mungkin teman-teman. Yang ini buat apa Mas? Ini buat shortcut ya. Misal teman-teman nanti mau ngeset yang yang tombol ini mau digunakan untuk mute group bisa. Tombol ini mau digunakan untuk efek bisa. Tab delay bisa. Jadi ini fungsinya ada 1 sampai dengan 8 tombol yang fungsinya teman-teman nanti bisa atur shortcutnya di sini. Jadi nanti bisa diperintah. Contohnya set A, nanti yang dikasih warna apa, terus nanti dikasih actionnya apa, dikasih efek, apa tinggung remote, apa tinggung memilih channel fader dan lain-lain. Jadi ini bisa teman-teman. Ini berarti ngomong shortcut nih untuk mempermudah. Semisal kata membuat shortcut mute, buat shortcut EQ, efek. Nah, kalau diklik langsung efek edit, gampang, jos. Terus di sini ada scan juga teman-teman ya, yang dimana teman-teman nanti bisa mainkan, semisal teman-teman nanti mau mainkan MIDI dan lain-lain ataupun dari flash disk. Kalau ini harus ada flash disknya, baru nanti bisa kita kasih action di sini dan nanti bisa kita mainkan, dan juga ada tombol yang sudah disediakan dari Behringer X32. Jadi semuanya memang sudah dipermudah di sini teman-teman. Oke ya. Untuk Behringer X32 ini teman-teman juga sudah dibekali reverb, yang dimana teman-teman tadi sudah kita kasih tahu juga. Untuk reverbnya di sini ada beberapa reverb, ada 8 ya yang bisa dimainkan, dan juga nanti ada 4 yang bisa digunakan untuk reverb, yang lainnya nanti mungkin bisa dimainkan untuk seperti digunakan untuk menginsert program. Jadi semisal nanti nomor 1 di insert EQ, nomor 2 di insert EQ, nanti semuanya teman-teman bisa dipilih di sini. Jadi nanti jenis reverbnya apa, nanti yang teman-teman bisa mainkan, nanti bisa pilih di sini. Reverbnya juga bisa milih jenisnya apa saja, dan teman-teman nanti bisa langsung mainkan di Behringer X32. Untuk reverb nanti monggo silahkan pilih sendiri mana yang sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Baik ya, wah rasanya sudah kita review detail banget ini, benar-benar detail apa saja fitur yang ada di X32 Compact.
Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen punya mixer produk dari Behringer X32 Compact, ini nanti sekali lagi kita jual hanya dengan harga 28.499.000. Teman-teman nanti langsung bisa dapatkan unitnya di sini, bisa langsung cek sound di sini, dan sudah pasti barangnya original. Jadi kalau teman-teman nanti pengen punya mixer harga di bawah 30 jutaan, digital, full fitur, IS50-nya ada, IS EBU-nya ada, bisa multi track, ada tollback-nya komplit banget, bisa langsung angkut produk dari Behringer X32 Compact. Terima kasih teman-teman ya, dan kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman nanti kalau pengen dikirim kemana langsung aja bisa WA, dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.